pertama kali terpikir oleh kalian saat mendengar kata telepon dan smartphone? Nah, di kehidupan modern ini tidak bisa terlepas oleh adanya telepon dan smartphone. Smartphone adalah pengembangan dari telepon. Oleh karena itu, mari kita sedikit berterima kasih pada Alexander Graham Bell atas jasa penemuannya yang menakjubkan ini, sehingga ya kita bisa saling berhubungan satu sama lain dengan sangat mudah dan cepat tentunya. Alexander Graham Bell lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 1847. Ia lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai guru speech atau mengajarkan cara berbicara dengan baik, dan seorang ibu musisi yang telah tuli sejak ia berusia 12 tahun. Alexander tumbuh menjadi seseorang yang tertarik dan berbakat di bidang musik dan sains. Alexander tumbuh menjadi orang yang sangat tertarik dengan suara dan bunyi-bunyian. Sejak meninggalnya kedua saudaranya akibat tuberkulosis, membuat kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Boston, Amerika pada 1871. Boston, sebuah kota yang mengesankan dan tempat berbagai universitas terbaik seperti Harvard, membuat seorang Bell menjadi semakin terpacu untuk mengeksplorasi pengetahuannya. Karena ketertarikan besarnya akan suara dan bunyi-bunyian, ia juga menjadi seorang guru untuk orang tuli dan mengajar bagaimana mereka untuk berbicara saat berada di Boston. Selain itu juga di Boston ia semakin tertarik dan terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya di bidang kelistrikan. Berbagai eksperimen pun terus-menerus ia lakukan. Selain itu, dia dikenal sebagai seorang yang senang mencoba untuk menemukan sesuatu, sehingga dapat disebut sebagai seorang pemimpi. Tapi satu hal yang dapat kita kagumi dari Bell adalah ia merupakan seorang pemimpi dengan kemampuan berpikir praktis dan mau bertindak. Selain itu, ia juga merupakan seorang yang gigih. Hal ini dibuktikan dengan kerja kerasnya di setiap malam untuk melakukan eksperimen transmisi elektrik suaranya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang mengatakan, kamu tidak akan bisa membuat burung hantu tidur di malam hari. Selain itu, ia juga menulis suatu surat pernyataan yang mengatakan, the more I explore this wondrous subject of electricity, the more wondrous seems the prospect before me. Semua pernyataannya menunjukkan bahwa ia merupakan seorang yang sangat bekerja keras dan memiliki passion yang tinggi. Oke, jadi dari cerita Bell ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada salahnya menjadi seorang pemimpi, namun juga harus dapat dibuktikan dengan tindakan kita ya. Oke, kembali ke cerita Bell lagi. Baik, selang tak berapa lama, tepatnya tahun 1874, dia bertemu dengan Tom Watson dan mengerti kelistrikan. Oleh karena itu, mereka saling bekerja sama dan membuat Alexander berhenti mengajar dan fokus melakukan eksperimennya setiap hari. Kerjasama mereka mulai membuahkan hasil karena pada 10 Maret 1876 ia berhasil membuat telepon bersamanya. Hal ini sekaligus mewujudkan keinginannya untuk dapat membantu orang saling terhubung satu sama lain dan mengirim suara mereka bermil-mil jauhnya. 2 tahun kemudian, ia membuat perusahaan telepon dan menikah dengan Mabel Hubbard. Akhirnya, pada Agustus 1922, dia meninggal dan dikuburkan di Nova Scotia. Selama upacara penguburan di tanggal 4 Agustus, semua telepon dalam sistem Bell didiamkan selama 2 menit. Nah, beberapa sifat lain yang dapat kita pelajari dari sosok Graham Bell ini yaitu, pertama, tidak kenal lelah dan antusiasmenya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Graham Bell memang merupakan seorang yang memiliki sebuah antusiasme yang tinggi pada suatu hal yang ia sukai. Sifat antusiasmenya dan tidak kenal lelahnya ini pula lah yang membuatnya berhasil menemukan teknologi telepon. Yang kedua, Graham Bell merupakan seorang yang dermawan. Namun, yang perlu kita koreksi dari sifat Graham Bell yaitu sifat impulsifnya. Oke, sebagai penutup saya akan memberikan quotes dari Alexander Graham Bell.